Echinodermata. Echinodermata atau hewan kulit berduri. Echinodermata berasal dari kata echinos yang berarti berduri dan derma yang berarti kulit, sehingga Echinodermata disebut juga dengan hewan berkulit duri. Sesuai dengan namanya, kelompok hewan ini memiliki exoskeleton dari zat kapur dengan tonjolan berupa duri-duri yang keras. Exoskeleton tersebut tersusun atas lempengan-lempengan kapur yang disebut ossikel. Echinodermata dewasa bersimetri radial dan Echinodermata yang waktu larvanya itu bersimetri bilateral. Tubuhnya tuh memiliki rongga-rongga atau selom yang berisi cairan seperti limfa untuk membasahi organ-organ dalam. Ciri khasnya tuh sistem saluran air semacam pompa hidrolik yang disebut dengan sistem ambulakral yang digunakan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sistem pencernaan Echinodermata itu dah disebut dengan sistem pencernaan sempurna. Kalau Echinodermata berespirasi dengan insang pada rongga-rongga tubuh. Reproduksinya itu secara seksual, secara eksternal dapat beregenerasi. Cara si Echinodermata itu pindah-pindah tuh bisa dengan memanjangkan kaki-kakinya, Pak. Nah, mulutnya tuh terletak di bawah tubuhnya tuh atau oral, dan anusnya tuh terletak di atas atau aboral. Di sekitar mulut Echinodermata terdapat suatu cincin saraf yang bercabang-cabang ke setiap lengannya menuju organ-organ dalam kulit dan kaki tabung. Organ indera tidak berkembang baik, tetapi kaki tabung diduga juga berfungsi sebagai organ peraba. Echinodermata bernapas dengan insang kulit atau paru-paru kulit yang memungkinkan terjadinya difusi gas. Itu tentang ciri-ciri dari Echinodermata. Selanjutnya klasifikasi dari Echinodermata akan dijelaskan oleh Habib. Klasifikasi Echinodermata ini ada 3, yaitu yang pertama adalah Asteroida. Asteroida ini adalah jenis bintang laut yang mempunyai 5 kaki dan bersimetri radial seperti yang bilang tadi. Nah, bintang laut ini pada umumnya Echinodermata ini bisa melakukan autotomi. Jika bintang laut memutuskan salah satu lengannya, maka lengannya yang terputus tadi akan tumbuh, dan jika lengannya yang satu lagi itu membawa sedikit dari cakram pusat, maka dia bisa menjadi bintang laut yang baru. Bagian yang cakram pusat itu berada di bagian tengahnya bintang laut. Jadi kalau yang dipotongnya itu bagian tidak bagian tengah atau sedikit ke ujungnya itu bintang laut barunya itu tidak bakal tumbuh karena dia tidak membawa cakram pusat. Tapi jika dipotong sampai ke bagian tengahnya atau bagian dalamnya itu dia akan berubah menjadi bintang laut baru.
Yang kedua adalah kelas Opiuroida. Anggota kelas ini juga memiliki bentuk seperti udang, namun yang bedanya itu lengannya itu lebih kecil. Lengannya yang panjang dan ramping sehingga jika bergerak menyerupai ular. Oleh karena itu kelas ini dinamakan juga bintang ular atau bintang ular. Lengan-lengan tersebut sangat lentur dan mudah putus. Jika putus, lengan-lengan itu dapat tumbuh kembali karena Echinodermata ini kebanyakan bisa melakukan autotomi. Contoh anggota kelas Opiuroida adalah Ophiurolis, Aculeata, dan Ophiura. Yang ketiga adalah kelas Croniida. Nah, kalau kelas Croniida ini bentuknya itu seperti tumbuhan, yaitu lilia laut, seperti yang bisa dilihat pada slide nomor 101. Lilia laut ini ada yang memiliki batang dan ada juga yang tidak memiliki batang, tangkai. Yang tidak memiliki tangkai ini bisa bergerak kemanapun, dan yang memiliki tangkai bergerak secara pasif. Makanya lilia laut ini termasuk dalam fauna karena bisa bergerak secara aktif. Namun bentuknya seperti tumbuhan. Dan yang keempat adalah kelas Echinoidea. Anggota Echinoidea juga dikenal dengan nama bulu babi atau landak laut. Bulu babi berbentuk bulat mirip bantal jarum dan tidak memiliki lengan. Permukaan tubuhnya diliputi duri yang sangat banyak, keras dan dapat bergerak. Susunan duri-durinya bersimetri radial seperti anggota Echinodermata lainnya. Di antara duri-durinya yang panjang terdapat 5 deret kaki tabung yang pendek. Mulut Echinoidea ini terletak di bawah dan memiliki gigi-gigi yang tajam. Hewan ini hidup di perairan dangkal dekat pantai berkarang. Tempat hidup hewan laut kecil dan ganggang laut yang menjadi makanannya. Diadema satil, Colobocentrotus atratus, dan Echinus merupakan beberapa contoh anggota kelas Echinoidea. Dan yang kelima adalah Holoturoidea. Kelas ini adalah yang memiliki tubuh panjang seperti mentimun. Kalau teman-teman menonton SpongeBob pasti tahu yang namanya Kevin. Kevin ini bintang laut yang raja ubur-ubur. Nah, yang topinya itu. Nah, yang si Kevin ini adalah jenis mentimun laut atau nama Indonesianya adalah Lipang. Dan yang unik dari mentimun laut ini adalah autotominya. Ikan mutiara dan mentimun laut itu, ikan mutiara ini suka masuk ke dalam anusnya si mentimun laut dan memakan kelenjar seksnya si mentimun laut. Dan kelenjar seksnya si mentimun laut ini bisa tumbuh kembali dan membuat dia tuh tidak mandul. Mungkin sekian dari kami. Biasanya dimakan, tapi kan Dimakan ikan mutiara mandul, tapi kalau itu dia tumbuh lagi, jadi dia nggak mandul. Ya, pernah tahu. Selanjutnya itu ada peran dari Echinodermata itu bisa mengumpan manusia antara lain untuk makanan dan bahan penelitian. Adapun yang merugikan itu karena beberapa jenis dari Echinodermata itu merupakan predator dari moluska yang dimanfaatkan manusia. Habis itu si Echinodermata ini juga bisa menjaga keseimbangan laut sebagai pembersih limbah dan sampah. Bagus tuh kan? Siapa yang mau ambil penelitian yang terbaru kemarin yang dikasih bagus? Ini bisa deh penelitian tentang tripang, ya kan? Atau masih mau kan? Bagus ini. Kasih ke lomba.
Nah, kita boleh penelitian juga. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Terus ya.